Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah, beliau mengkisahkan bahwa ketika Talha bin Ubaidillah ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tiba di Madinah, beliau mengatakan ada dua orang pemuda yang bersahabat yang sama-sama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyahadat masuk Islam. Dua orang pemuda ini, salah satunya kata Talha bin Ubaidillah, sangat pemberani, sangat semangat dalam beragama setelah dia masuk Islam, dan begitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat agamanya. Sedangkan temannya yang satu lagi, biasa-biasa saja, tidak seperti teman yang pertama ini. Lalu pada suatu peperangan, keduanya ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata si pemberani tadi, salah satu dari dua orang ini yang semangat dan pemberani sekali itu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di medan perang. Mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satunya lagi, jamaah sekalian, masih hidup selama 1 tahun setelah peperangan itu terjadi. Lalu kemudian juga meninggal, tapi meninggal di rumahnya ji, meninggal biasa-biasa ji, tidak seperti temannya yang tadi yang meninggal di medan perang. Lalu Talha bin Ubaidillah mengkisahkan suatu malam, kata beliau, saya bermimpi melihat dua orang sahabat tadi yang semuanya sudah meninggal itu, ternyata kedua-duanya dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Hanya saja dalam mimpinya Talha itu beliau melihat bahwa ternyata pemuda yang biasa-biasa saja, yang tidak meninggal di medan perang, yang tidak mati syahid, justru dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga lebih dahulu dibanding yang mati syahid. Terbangunlah Talha. Dalam ketika dia tersadar, dia ceritakanlah mimpinya ini kepada para sahabat-sahabatnya yang lain. Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain pun merasa heran, jamaah sekalian. Karena dalam logika sederhananya para sahabat, mereka menganggap bahwa harusnya yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga lebih dahulu adalah yang pemberani, yang mati syahid, yang begitu semangat dalam beragama, bukan justru temannya ini. Akhirnya mereka semua membawa masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditanyakan. Dan pergilah mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikanlah mimpinya Talha ini.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apanya yang kalian herankan? Ya. Mungkin kita juga, andaikan kita yang diceritakan mimpi itu jamaah sekalian, mungkin kita juga akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ya, mereka menjelaskan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, menurut kami harusnya yang lebih dahulu dipersilahkan untuk masuk surga adalah yang mati syahid, yang pemberani, tapi kenapa justru yang biasa-biasa ji?" Ya, sederhananya begitu jamaah sekalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alaysa qad adraka Ramadhana fasawmah?" Bukankah yang meninggal biasa-biasa saja tadi ini, betul dia tidak mati syahid, betul dia tidak begitu semangat seperti teman yang satunya, tapi ketahuilah, bukankah dia masih hidup 1 tahun setelah meninggal temannya, dan dia masih sempat berjumpa dengan Ramadan, lalu dia berpuasa di dalamnya. Lalu kata Nabi, bukankah dia masih sempat melakukan sujud ini dan sujud itu? Artinya masih banyak solat yang dia kerjakan. Sementara temannya yang pemberani tadi jamaah sekalian, betul dia pemberani, betul dia mati syahid, tapi qaddarullah dia tidak sempat berjumpa dengan Ramadan. Lalu Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan, "Fama bainahuma la ab'adu bainas sama'i wal ard." Sungguh derajat kedua orang tadi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala la ab'ad, lebih jauh jaraknya dibanding jarak antara langit dan bumi. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, setidaknya hadis ini semakin menguatkan dan membesarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah tahun ini kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Ternyata yang mati syahid sekalipun jamaah sekalian yang tidak sempat berjumpa dengan Ramadan, ternyata dibanding dengan yang tidak mati syahid, yang biasa-biasa saja tapi masih sempat berjumpa berkahnya Ramadan, ternyata di sisi Allah menurut Rasulullah jaraknya antara langit dan bumi. Ini satu hal yang sebenarnya harus selalu kita syukuri kepada Allah, betapa beruntungnya sebenarnya kita masih sempat berjumpa dengan begitu banyak Ramadan, termasuk Ramadan kita tahun ini. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan ini satu-satunya bulan ya, yang disifati oleh Nabi SAW dengan syahrun mubarak. Apa artinya syahrun mubarak? Bulan yang diberkahi. Ya. Apa maksudnya bulan yang diberkahi jamaah sekalian? Berkah itu asal katanya diambil dari bahasa Arab, yang asal katanya adalah birkah. Birkah itu adalah sumur ya, yang terus mengalir mata airnya, yang berlimpah airnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan birkah. Dari kata inilah nanti berkah itu diambil. Jadi kita bisa memaknai bahwa ketika Nabi SAW mensifati Ramadan dengan bulan yang diberkahi, kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan ini terlalu berlimpah, terlalu besar. Ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini terlalu terbuka lebar. Pengampunan dan pembebasan dosa, pembebasan seorang hamba dari api neraka di bulan ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Makanya ada biasa hadis ya, yang familiar sekali. Namun sayangnya derajat hadis ini dhaif atau lemah. Ya. Ada hadis yang biasa disampaikan dan sering kita dengar. Saya dari kecil dengar ini hadis disampaikan, tapi ternyata menurut para ulama hadis ini derajatnya lemah. Ada hadis yang biasa kita dengar bahwa 10 malam pertama itu rahmat, 10 malam kedua itu ampunan, 10 malam ketiga itu adalah itkum minan nar. Kenapa hadis ini lemah jamaah sekalian? Karena ternyata bertentangan dengan banyak hadis-hadis yang sahih yang lain, yang justru mengabarkan kepada kita bahwa Ramadan itu setiap malamnya, setiap harinya adalah rahmat.
Ramadan itu setiap malamnya, setiap harinya adalah ampunan. Ramadan itu setiap malamnya, setiap harinya adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam selalu saja ada hamba-hambanya Allah yang dibebaskan, dicatat terbebas dari api neraka. Itu terjadi setiap malam, jemaah sekalian. Artinya tidak ada dikotak-kotakkan seperti malam pertama ini, malam kedua ini, malam ketiga ini. Padahal Ramadan itu setiap harinya adalah rahmatnya Allah yang begitu luar biasa. Ya. Setiap harinya ampunannya Allah yang begitu luar biasa. Setiap harinya, setiap kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mau tadabburi, ya, kalau kita mau tadabburi banyak hadis-hadis Nabi, imbalan atau janji positif yang disampaikan oleh Nabi yang berkaitan dengan amaliyah Ramadan, ternyata endingnya satu, sama-sama mendapatkan ampunan. Mari kita lihat, misalkan hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, ya, karena imannya, dia berpuasa karena dorongan iman, wahtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah. Apa balasannya? Satu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua yang semisal jamaah sekalian, Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, ya. Apa itu qiyam Ramadan? Salat tarawih, ya, yang setiap malam di bulan Ramadan ini kita lakukan. Kalau dia mengerjakan salat tarawih imanan wahtisaban, karena dorongan imannya dan dorongan dia ingin mendapat pahala dari Allah, ternyata janjinya, balasannya juga sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya. Hadis yang ketiga yang semisal juga, Nabi mengatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun salat malam bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, balasannya juga cuma satu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya baca?" Lalu Nabi mengajarkan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau engkau mendapati malam Lailatul Qadar, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Apa artinya itu jamaah sekalian? Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, mencintai, suka memberi maaf, fa'fu anni, maafkanlah saya. Artinya kita ketika mendapatkan malam kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar, ternyata Nabi juga memberikan kita petunjuk agar kita membaca itu. Apa artinya itu? Kita disuruh minta ampun. Nah, makna kalau kita melaksanakan puasa, kita berhasil qiyam Ramadan, kita berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah artinya kalau seseorang sudah diampunkan, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu, berarti dia sudah terbebas dari api neraka. Kalau dia sudah terbebas dari api neraka, berarti tempat kembalinya pastilah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sebenarnya mumpung kita ini masih di awal-awal Ramadan, sayang 1000 sayang kalau kita ternyata menjadikan Ramadan ini hanya sebatas rutinitas tahunan belaka saja. Tidak ada kemudian perubahan setelah satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Tidak ada peningkatan kualitas ibadah, ketakwaan. Kalau sama saja kita hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan, sungguh merugilah kita sebenarnya. Maka Nabi mengatakan, "Rogima anfu rajulin, rogima anfu mri'in." Sungguh celaka
dakhala alaihi Ramadan, orang yang berjumpa dengan Ramadan, thumman salakha, kemudian Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, tapi ternyata lewat Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya begini jamaah sekalian, kalau di bulan suci Ramadan seperti ini, bulan yang begitu mudah kita melakukan kebaikan, bulan yang begitu diberkahi ini, kita masih belum terpanggil untuk berbuat baik. Kalau di bulan Ramadan saja kita masih belum mau ke masjid, pertanyaannya di bulan apa Ki lagi mau rajin ke masjid? Ya. Kalau di bulan Ramadan saja kita masih belum mau dan belum terpanggil untuk membaca Al-Quran, pertanyaannya di bulan apa Ki lagi mau rajin mengaji? Sederhananya kan begitu jamaah. Kalau di bulan Ramadan kita masih seke, masih tidak mau bersedekah, berinfak, pertanyaannya di bulan apa Ki lagi mau jadi orang dermawan? Di bulan Agustus. Nah, ini harus menjadi renungan kita jamaah sekalian. Ya. Jadi Ramadan itu tidak kemudian hanya rutinitas tahunan yang biasa-biasa saja. Karena ada kaidah yang mengatakan begini jamaah sekalian. Kathratul misas tumitul ihsas. Artinya apa? Semakin sering seseorang berjumpa dengan sesuatu, melihat sesuatu, maka lambat laun sesuatu itu hilang sensitivitasnya. Hilang. Contoh, kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, baru pertama kali pergi umroh ya, atau haji, baru pertama kali lihat Ka'bah, tiba di Mekah, itu setiap hari mau sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Baru pertama kali lihat itu Ka'bah. Kuat sekali itu magnetnya dan daya tariknya itu Ka'bah, Pak. Kenapa? Baru pertama dia lihat. Tapi coba lihat saudara-saudara kita yang di Saudi itu, di Mekah itu, yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, di mana sholat Pak? Di depan hotel dibentang, bentang sejadah. Nggak kuat itu daya tariknya Ka'bah. Kenapa? Setiap hari mina lihat. Setiap hari mina dengar. Coba bayangkan dengan orang tua kita dulu. Zaman belum ada televisi. Ya toh, belum ada HP. Itu kan kalau berangkat ke Mekah, ya saya masih ingat zaman-zamannya nenek-nenek saya dulu. Subhanallah, itu memang kalau berangkat di Mekah orang dipasrahkan betul mi. Nanti seng dapat kabar kalau ada mi di tanah air. Berapa bulan setelah dia berangkat baru kita tahu selamat mi seng, datang mi pulang ke Indonesia. Kalau sekarang kan tidak ji. Berangkat hari ini, besok malam tiba bisa mengiki video call. Nah, artinya apa jamaah sekalian? Seringnya seseorang melihat sesuatu, berjumpa dengan sesuatu itu bisa hilang sensitivitasnya. Contoh ini masjid. Masjid kita ini. Waktu baru-baru dibangun, baru selesai, masih baru karpetnya, baru imamnya, baru AC-nya dan segala macam. Itu kan kuat sekali itu daya tariknya Pak. Kenapa? Karena baru. Tapi coba yang sudah 10 tahun di sini sholat. Biasa-biasa itu. Nah, itu tidak boleh terjadi kita dengan Ramadan. Karena sering sekali meki berjumpa dengan Ramadan biasa-biasa ji. Ya pokoknya kalau ada mi iklan na sirup marjan, mau kesim puasa. Kalau ada mi iklan na sarung wadimor, mau kesim tu puasa. Kalau banyak mi dilihat penjual songkok di sana, di pinggir jalan, mau itu Ramadan. Tidak boleh terjadi itu dengan Ramadan jamaah sekalian. Ya. Sama ji kita Pak. Dengan mama nato, waktu tak pengantin baru. Nah, kuat sekali itu daya tariknya. Makanya pengantin baru itu disebut pandangan hidup. Baru dipandang-pandang sudah hidup. Katanya begitu. Kalau sudah 20 tahun pernikahannya katanya pegangan hidup. Dipegang-pegang baru hidup. Kalau sudah tua-tua mi 60 tahun itu katanya harapan hidup mami. Ya, kadang dipegang, dipandang tidak hidup-hidup juga. Artinya kalau sudah sering orang berjumpa itu tidak terlalu kuat mi daya tariknya. Nah, ini tidak boleh terjadi dengan kita dengan Ramadan. Karena sering sekali meki berjumpa Ramadan sehingga Ramadan itu datang biasa-biasa aja. Tidak boleh jamaah sekalian. Kenapa? Karena Ramadan tahun lalu tidak sama dengan Ramadan tahun ini. Sama Ramadannya, sama bulan mulianya, tapi tentu Ramadan yang lewat itu tidak sama dengan yang sekarang. Dan Ramadan yang sekarang tentu akan berbeda tahun ceritanya dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Sehingga masing-masing Ramadan, setiap Ramadan itu harus membawa kesan yang berbeda-beda. Maka sungguh sayang 1000 sayang kalau kita tidak menjadi hamba-hamba Allah
yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Peluangnya terbuka lebar, ya. Tadi sederhana cara berpikir kita harusnya jamaah, bahwa kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, pertanyaannya di bulan apa kita lagi mau mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Terbuka banyak kebaikan. Yang tidak bisa mendapatkan ampunan lewat pintu salat, bisa mendapatkan ampunan lewat pintu Al-Qur'an. Yang tidak bisa mendapatkan ampunan lewat pintu Al-Qur'an, bisa mendapatkan lewat pintu sedekah. Yang tidak bisa mendapatkan lewat pintu sedekah, bisa lewat pintu berjamaah, bisa lewat pintu-pintu kebaikan yang lain yang bisa kita kerjakan selama 1 bulan suci Ramadan ini. Nah, insya Allah jamaah sekalian, kalau kita serius dengan Ramadan kita, kalau kita serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirahmati di bulan yang berkah ini, insya Allah pasti dan pasti, ya. Karena kata la'allakum tattaqun itu dalam Al-Quran, kalau Allah yang mengatakan la'alla, itu pasti. Pasti. Ya. Beda kalau saya yang mengatakan la'alla, itu masih harapannya menjadi orang yang bertakwa. Agar menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau Allah yang mengatakan la'alla, kalau kita terjemahkan ayat tentang berpuasa itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, maka pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, artinya kalau Ramadan kita benar, puasa kita benar, amaliyah Ramadan kita ini serius, berarti insya Allah selesai Ramadan pasti akan ada perubahan kualitas bagi diri seseorang. Entah itu kualitas ibadahnya, entah itu kualitas akhlaknya, entah itu kualitas muamalahnya, yang jelas pasti ada perubahan pada diri seseorang selesai dari bulan suci Ramadan, ketika, catatannya, ketika dia serius sungguh-sungguh dalam menjalankan amaliyah Ramadannya. Inilah bulan yang diberkahi jamaah sekalian, yang rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu terbuka lebar. Hanya bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Hanya bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Hanya bulan ini jamaah sekalian, syaitan dibelenggu. Tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Sehat-sehat semua, selamat kita pada selamat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan iman untuk menyelesaikan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik dibanding Ramadan kita tahun yang lalu insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.